adalah Bu Erna Mulati ya. Nah, Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan dengan 3 pembicara, yaitu pertama Mbak Nurul Bahrul Ulum, manajer Kopipedia.id, kemudian juga ada Mbak Nanda Rizka Saputri, Ketua Umum Pengurus Nasional Genre Indonesia, dan juga ada Mas Saugi Ahmed Azizi, Presiden CIMSA Indonesia tahun 2021-2022. Nah, mewakili Bu Erna sepertinya masih belum bisa bergabung. Apakah diwakili oleh Bu Wara? Iya, Mas Arfan. Oke. Kalau Mendadak dapat tugas ini. baik, kalau gitu untuk sesi ini kami mengundang Bu Wara untuk berkenan memandu terkait dengan sesi kesehatan dan kesejahteraan pemuda, membangun resiliensi diri pemuda di masa pandemi. Kami silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat. Ibu dan Bapak sekalian atau adik-adik yang sudah bergabung pada paralel 1 ini terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan pemuda, yaitu membangun resiliensi diri pemuda di masa pandemi. Pada kesempatan ini akan ada 3 pembicara. Yang pertama adalah dari CIMSA, yaitu Syayogi Ahmed Azizi, Presiden CIMSA Indonesia 2021-2022, yang akan menyampaikan materi tentang resiliensi pemuda di masa pandemi. Kemudian yang kedua, Nanda Rizka Saputri, Ketua Umum Pengurus Nasional Genre Indonesia, yang akan menyampaikan materi membangun kesadaran pemuda terhadap kesehatan reproduksi di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah Nurul Bahrul Ulum, manajer Kopipedia.id, dengan materi pemuda dan pencegahan perkawinan usia anak. Kepada masing-masing pemateri, harap menyampaikan paparannya masing-masing 10 menit, dan setelah itu Bapak dan Ibu yang hadir di sini dapat menyampaikan pertanyaan atau klarifikasi melalui chat room, ya, nanti akan kita sampaikan atau kita bahas secara bersama-sama. Untuk menyingkat waktu, Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, kita mulai saja panel pada pagi hari ini. Saya persilakan kesempatan pertama kepada CIMSA. Baik, terima kasih Bu Wara Pertiwi. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi hadirin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Syaugi dari CIMSA Indonesia. Saya akan sedikit mungkin memaparkan 2-3 slide terkait dengan pemaparan mengenai kesehatan dan kesejahteraan pemuda, terutama dengan membangun resiliensi di masa pandemi ini. Nggak banyak, cuman kita akan merecall dan bring awareness dari masyarakat terkait dengan materinya. Mungkin boleh next slide. Nah, sebelum kita masuk, mungkin bagaimana cara membentuk resiliensi dan bagaimana cara kita bisa meningkatkan awareness masyarakat, kita perlu merecall kembali pemuda itu berapa bagiannya dan persentasenya di antara seluruh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk di 2020 sendiri, yang dibagi menjadi kategori-kategori umur, yang ada post Gen Z, milenial, dan lain-lain, pemuda sendiri dikategorikan hampir mencapai 53%. Gabungan dari generasi Z dan juga milenial di antara umur 17 sampai dengan 42 tahun. Dan ini mengambil peranan yang sangat dominan di kehidupan bermasyarakat kita. Tadi mungkin di sesi pertama di pembukaan sudah dipaparkan bahwa IPP kita, Indeks Pembangunan Pemuda kita, turun 1,67%. Berarti efektivitas keterlibatan pemuda kita di dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan lokal itu juga turun cukup signifikan.
dari jumlah komponen pemuda 53% di Indonesia ini. Dan ini sangat-sangat berdampak kepada hal ekonomi, sosial, maupun dalam hal ini kesehatan dan kesejahteraan pemuda. Next mungkin. Nah, dalam hal itu kita sama-sama perlu membentuk awareness dan perlu membentuk kesadaran diri bagaimana cara kita bisa menangani hal ini, terutama di aspek kesehatan, karena kami mungkin bergeraknya ke bidang kesehatan dan sering juga terjun ke masyarakat. Di bulan Oktober yang lalu, dari CIMSA sendiri sudah mengeluarkan beberapa panggilan aksi kepada pihak-pihak pemerintah maupun pihak-pihak organisasi non-pemerintahan, yang diantaranya memuat beberapa aspek kunci yang kita ingin tekankan sampai dengan 2024. Yang pertama, untuk pemuda sendiri dalam aspek kesehatan, kita bisa kembangkan kembali untuk bisa menjadi pemimpin leading sektor di bagian kesehatan. Bukan dalam seluruh hal kita harus memimpin, tapi kita berkolaborasi bersama. Karena apa? Karena pemuda sendiri yang akan meneruskan tonggak kepemimpinan dan tonggak pemerintahan ke depannya. Jadi kalau kita tidak mulai mengkombinasikan antara kerjasama dari orang-orang dewasa, orang-orang tua, stakeholder yang saat ini menjabat dengan pemuda yang saat ini sedang berkembang, kita tidak akan mempunyai future leader yang kompeten, yang mumpuni. Contohnya dalam hal apa? Misalnya bisa melalui Karang Taruna, bisa melalui Pramuka. Beberapa mungkin saya sering juga terjun di kelurahan-kelurahan, di kecamatan-kecamatan, masih seringkali tidak aktif Karang Taruna, padahal mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan ke depan. Dan yang kedua, yaitu menggiatkan kembali pemuda dilibatkan sebagai co-researcher. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagai seorang peneliti tidak bisa main-main, harus ada track record, harus ada pengalaman di dalam hal tersebut. Nah, tapi pemuda bisa dilibatkan sebagai co-researcher yang di dalam ini termasuk dalam program Youth Lead Research. Jadi kita tetap berkontribusi di dalam riset tersebut, namun kita berkolaborasi di dalam riset tersebut dengan profesor atau dengan lecturer yang utamanya. Terutama dalam hal ini penelitian-penelitian di bidang klinis. Karena penelitian-penelitian di bidang klinis di lapangan sendiri itu banyak dilakukan oleh profesor-profesor yang mungkin dalam tanda kutip sudah sepuh dan sudah masuk ke dalam masa-masa pensiunnya. Lalu siapa yang akan melanjutkan? Maka dari itu butuh regenerasi, butuh keterlibatan kembali. Di dalam riset-riset klinis, pemuda bisa dilibatkan. Yang selanjutnya penting juga, mungkin juga nanti akan dibahas mungkin oleh Mbak Nurul Baharul Ulum, yaitu terkait dengan pelibatan pemuda sebagai tutor sebaya. Saya ingin menekankan di sini dalam hal pencegahan penyakit menular seksual. Karena penerimaan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual itu lebih dapat diterima apabila disampaikan oleh tutor sebaya dibandingkan oleh orang-orang yang lebih tua. Kadang masyarakat Indonesia cenderung kolot untuk menerima, atau dalam tanda kutip bahasa milenial adalah pala batu dalam menerima informasi dari orang tua itu. Nah, makanya pelibatan tutor sebaya sangat-sangat penting untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda dalam hal kesejahteraan dan kesehatan. Yang selanjutnya juga dalam hal pengambilan kebijakan, seperti yang tadi saya sudah bilang, terkait dengan aspek kepemimpinan, sangat-sangat perlu dikoordinasikan, tidak perlu sebagai pengambil kebijakan utama, tapi sebagai evaluator dan kontributor, sehingga bisa memberikan perspektif yang baru dan juga bisa berkolaborasi bersama. Serta kalau kita mau bicara bagaimana sih cara paling cepat untuk kita bisa melibatkan pemuda, bisa berkolaborasi bersama dengan sistem yang sudah ada pada saat ini, melalui komunitas, melalui organisasi, itu cara paling cepat. Maka saya mengapresiasi teman-teman Bappenas sudah mengundang banyak sekali stakeholder, banyak sekali organisasi. Ini sebagai suatu ikhtiar kita untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda. Semoga ini bisa memberikan hasil yang berdampak positif. Next. Lalu secara teoritis, kita mengenal namanya McChain Model of Youth Engagement, yaitu bagaimana cara kita bisa menggait
keterlibatan pemuda dengan cara minimal sekali adalah dengan sharing knowledge. Harapan akhirnya adalah dengan antara elderly, antara teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah sepuh, sudah tua, itu bisa berkolaborasi bersama dalam satu komitmen dengan pemuda-pemuda yang saat ini memang dalam usia-usia produktif. Itu adalah hasil akhirnya. Namun seminimal-minimalnya yang bisa kita capai adalah dengan sharing knowledge, dengan webinar, dengan seminar secara langsung, dengan pendekatan berbasis komunitas, itu sudah secara paling minimal untuk melibatkan pemuda. Next. Nah, ini mungkin yang akan saya sedikit highlight. Permasalahan kita adalah bukan pemuda kita yang tidak kompeten, atau bukan tenaga medis kita yang bukan kompeten, yang tidak kompeten. Tapi kadang kita mengenal fenomena tokenism, yaitu stakeholder saat ini atau orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman hanya menginginkan pemuda sebagai partisipan saja, sebagai terlibat di dalam aktivitas itu hanya sebagai formalitas saja. Padahal fenomena tokenism ini tidak termasuk di dalam partisipasi pemuda. Namun itu cenderung destruktif sifatnya, terutama di bidang klinis. Kita masih sangat-sangat mengenal senioritas di bidang kesehatan, senioritas mungkin di PPDS, mungkin di program spesialis, program konsultan, dan lain-lain. Kita masih sangat-sangat mengenal seperti itu. Padahal kita bisa berkolaborasi bersama, tidak harus saling menjatuhkan, tapi bisa saling membangun satu sama lain. Harapannya yang paling akhir adalah antara kaum tua dan kaum muda dalam hal kesehatan bisa share decisions with, satu sama lain, bisa saling memberikan pandangan satu sama lain. Karena seperti yang kita ketahui, aspek kesehatan dan kesejahteraan ini sangat dinamis. Seluruh informasinya bisa berubah seketika itu juga. Minggu ini informasi A, minggu depan informasi B. Dan aspek pemanfaatan teknologi juga sangat-sangat diperlukan saat ini. Kita perlu, to be fair, mungkin teman-teman pemuda saat ini lebih paham mengenai teknologi dan informasi. Dan teman-teman kita yang ibu-ibu bapak yang mungkin sudah sepuh, sudah tua, itu mungkin lebih paham dari segi lapangannya. Kalau kita komunikasikan bersama, ini bisa menjadikan ujung tombak yang sangat-sangat bagus bagi pembangunan Indonesia ke depan. Next. Ya, mungkin itu saya ingin menekankan untuk membentuk atau untuk memperkuat resiliensi, kita perlu berkolaborasi bersama. Maka dari itu, tagline yang kami bawakan adalah Strengthening Resilience to Build Forward Better, untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Sekian mungkin pemaparan singkat dari saya. Semoga nanti kita ke depannya bisa lebih bicara banyak di sesi diskusinya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Wara. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Syayogi Ahmed Azizi dari CIMSA. Untuk selanjutnya, silakan Nanda Rizka Saputri dari Gendre Indonesia. Halo, selamat siang Bu Wara. Sudah terdengar dengan jelas ya suara saya? Jelas. Ya, ini kesempatan yang baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rizka Saputri dari Gendre Indonesia. Kesempatan yang baik kami bisa hadir di sini dan berbagi gitu ya. Gendre Indonesia secara spesifik akan bicara soal pentingnya memitigasi dan memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi supaya bisa merayakan masa transisinya dan kita tangguh menghadapi pandemi begitu kira-kira. Boleh di next? Jadi kami menyadari bahwa sebenarnya kesehatan reproduksi, kalau kita ngomongin soal hadirnya perilaku beresiko, itu sebenarnya yang salah bukan kelaminnya gitu kira-kira, tapi soal regulatornya, otak dan naluri kan kira-kira begitu. Jadi hampir 1 dekade Indonesia hadir hampir 11 tahun gitu. Kami kemudian memiliki kesimpulan bahwa yang bisa memitigasi seseorang terjerumus dalam perilaku beresiko itu bukan ilmu pengetahuan, tapi kebijaksanaan. Kita menemukan banyak sekali orang-orang pintar, cerdas gitu ya, itu bunuh diri gitu, ataupun jatuh dalam perilaku beresiko. Bukan semata-mata karena pengetahuannya, tapi karena kebijaksanaan yang dimiliki. Makanya kami buka dari satu gambaran besar konsepsi kenapa akhirnya Gendre merasa dia punya core value di sini. Jadi kalau
kalau kita lihat, kita akan fokus di masa transisi gitu, gimana si generasi berencana gitu, dia bisa tangguh dan berencana. Why-nya dari sini gitu. Kita concern di masa transisi, bahwa kalau kita lihat lahirnya generasi baru 0 sampai 2 tahun, lalu kemudian dia tumbuh dan belajar di usia 2 sampai dengan 7 tahun, itu ada pola intervensi pola asuh yang kurang tepat gitu. Nanti saya akan bicara, ada jurnal khusus gitu yang bicara soal ini. Kemudian dia masuk ke masa remaja, usia 7 sampai 19 tahun gitu ya. Di mana sebenarnya di usia 0 sampai 7 tahun kan dia mengcopy perilaku orang-orang di sekitarnya gitu. Dia belum punya filter karena dia memang belum punya stock of knowledge untuk dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tepat untuk dia miliki gitu. Nah, ketika dia masuk ke usia 7 sampai 19 tahun, dia bergabung dengan institusi gitu ya. Dia sekolah, dia punya teman, dan dia punya lingkungan yang lain gitu. Ini ada disrupsi yang membuat dia akhirnya punya pemahaman-pemahaman berbeda gitu. Kemudian akhirnya dia bergabung dengan masyarakat. Nah, kalau ngomongin usia 7 sampai 19 tahun, masa transisi, apakah dia melanjutkan pendidikan ataupun bekerja, karena nyatanya ada remaja yang dia kerja dulu baru kuliah gitu. Ada yang kuliah sambil bekerja. Nah, itu bagian-bagian lainnya yang di mana remaja punya pertumbuhan di sana. Terus masuk ke bergabung dengan masyarakat di usia 20 sampai 30 tahun, lalu kemudian berkeluarga sampai dengan fase akhirnya dia melahirkan generasi baru. Intervensi yang membuat dia akhirnya punya skema pertumbuhan gitu. Makanya kemudian genre Indonesia melakukan intervensi di masa remaja di usia 10 sampai dengan 24 tahun supaya dia tumbuh jadi generasi yang tangguh. Apapun masa transisinya, dia bisa melewati masa transisinya dengan penuh kesadaran, penuh kebijaksanaan, supaya dia bisa benar-benar bertanggung jawab dengan apa pilihan dan konsekuensi dari pilihannya tersebut gitu kan. Karena next, kalau mau kita lihat, saya mau secara spesifik juga ngomongin stunting karena ini dampaknya berkelanjutan dan genre Indonesia juga komit dalam pencegahan stunting. Karena ternyata stunting bukan cuma ditemukan oleh anak-anak yang dalam kemiskinan, tapi juga ternyata ditemukan di keluarga-keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Next. Ini. Jadi, nah, ternyata bonding itu jadi hal penting di sini. Penyerapan nutrisi bukan satu-satunya indikator lahirnya stunting, tapi juga keadaan mental dan psikologis yang didapat oleh anak. Anak tidak mendapatkan kesejahteraan psikologis dari orang tua. Ini ternyata jadi momen penting gitu ya. Bagaimana kami menemukan ternyata anak-anak yang mendapatkan kasus kekerasan seksual, pelecehan, itu berdampak jauh sekali, bahkan sampai ancaman bunuh diri gitu. Kami banyak menemukan itu. Yang sebenarnya kalau kita runut, kenapa dia bisa mengambil tindakan demikian? Karena ternyata luka-luka batin hasil dampak trauma yang dia alami ketika dia usia 7 sampai dengan 15 tahun tadi. Inilah yang kami lihat, ternyata kesehatan reproduksi yang harus disasar adalah soal kesehatan mentalnya dulu gitu. Next. Jadi boleh next. Di sini akhirnya kami punya satu skema bagaimana remaja-remaja yang mau tangguh gitu, dia perlu kembali ke masa kecilnya, melihat kembali sebenarnya luka batin apa, momen apa, perkataan atau siapa orang yang membuat dia punya momen-momen yang begitu penuh luka sehingga dia tidak bisa tumbuh secara optimal gitu ya. Dia harus bisa mengurai apa-apa yang menjadi hambatan ketika dia bertumbuh, mindset atau mental apa yang membuat dia berperilaku demikian. Jadi begini, banyak teman-teman yang kami temui yang adiksi onani misalkan, terus dia juga
tidak bisa lepas dari hubungan yang toksik, itu ternyata karena memang dia mendapatkan pelecehan, tindak kekerasan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Gitu. Jadi soal pilihan dan konsekuensi medis itu penting banget kalau kita runut dari mental atau trauma yang dia dapat ketika dia masih kecil gitu. Jadi di Genre Indonesia melihat pendekatannya nggak cukup dengan pendekatan medis, tapi memang harus lewat penyadaran dan melihat luka-luka batinnya. Nah, akhirnya kami membuat satu modul yang bisa kita kita praktikkan bersama supaya goalsnya tadi luka batin, hal-hal traumatik gitu yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi itu bisa kita lihat gitu. Karena kalau kita dengar pikiran jadi badan gitu, stres, kemudian gangguan hormon itu kan sebenarnya bagian dari pikiran gitu ya. Banyak anak-anak zaman sekarang yang mengalami anemia, terus juga dia mah akut gitu. Itu ternyata karena memang dia punya masalah, entah di rumah, entah di sekolah gitu. Yang kalau kita lihat nggak bisa kita mendeteksi cuma dari gejalanya aja, tapi perlu melihat root cause-nya, permasalahan yang sebenarnya terjadi gitu. Ini yang Genre Indonesia mau highlight. Next. Mungkin berikut ya. Kenapa ini jadi penting? Karena Indonesia perlu membuat si anak ini punya kesadaran secara utuh bahwa dia berdaulat secara penuh atas dirinya, dia berkuasa penuh atas dirinya, atas tubuhnya gitu ya. Makanya itu bisa disadari kalau dia punya kesadaran, dia punya kebijaksanaan. Kami mulai hadir untuk bisa menyadarkan teman-teman bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami di sosial media, di lingkungan rumahnya, perkataan dan lain-lain itu ternyata punya energi yang teman-teman harus bisa sadari kalau itu tidak disadari bisa jadi program gitu. Contoh ya, sinetron misalkan, kita melihat yang mendapatkan perlakuan baik, yang sukses itu adalah yang cantik misalkan, yang dia langsing dan lain-lain gitu. Itu akhirnya akan membuat program di dirinya bahwa dia tidak akan bisa diterima masyarakat secara optimal gitu. Nah, ini yang menjadi concern kami, bagaimana mereka bisa sadar atas program-program buku, musik, ataupun sinetron, tontonan sosial media yang ada. Gitu. Next. Nah, makanya kita melahirkan satu modul yang ini juga kerjasama dengan John Hopkins, PMK, yang kita bagi dengan 3 segmen usia, 10-14 tahun, untuk dia mengenal tubuhnya, dia mengenal dirinya, mengenal lukanya, dan 14-15 tahun, ini soal 14-19 tahun soal beraksi. Di sini banyak banget cerita karena ini masa transisi banget, di mana banyak yang mengalami ciuman pertamanya, dia mendapatkan pelecehan dan lain-lain. Terus di modul kolaborasi 19-24 tahun untuk bisa punya perencanaan. Jadi ini step yang goals-nya ketika dia mendapatkan modul ini bukan dia punya gegap gempita dan lain-lain, enggak, tapi ketika dia tahu modul ini, dia bisa sadar secara utuh, secara penuh siapa dirinya, apa luka batin yang dia punya, sehingga dia bisa tumbuh secara optimal. Begitu. Next. Ya, jadi kami percaya kalau dia punya kesadaran secara penuh, dia akan tumbuh dengan cerdas, tangguh, tapi juga bijaksana, karena dia menyadari apa-apa saja yang dia lewati itu adalah bagian dari proses hidupnya, itu pelajaran, dan dia tidak tertutup atas tangga-tangga yang lainnya gitu. Ketika dia misalkan mengalami pelecehan, ketika dia diperkosa misalkan, atau dia mendapatkan tindak kekerasan, dia merasa dirinya utuh, dia merasa dirinya berharga secara penuh, dia istimewa gitu. Karena banyak sekali teman-teman yang merasakan hal tersebut, terus dia merasa dirinya tidak berharga dan akhirnya tidak bisa secara optimal ada di lingkungan masyarakat. Next. Dan untuk informasi jauh lebih lanjut, akses modul dan lain-lain, teman-teman bisa akses di website dan juga
YouTube channel, dan semua platform sosial media kami di Genre Endorse Indonesia. Next, terima kasih. Saya senang sekali bisa ada di sini dan semoga kita bisa merayakan masa transisi ini bersama-sama. Saya tutup dengan para Mas Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Kembali ke Bu Wara. Terima kasih Nanda Rizka Saputri dari Genre Indonesia. Kita lanjut ya dengan Nurul Bahrul Ulum dari Kupipedia. Silahkan. Baik. Terima kasih Bu Wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Arfan, sungkem ketemu lagi di sini. Senang sekali. Tadi salam kenal juga Mbak Nanda dan juga Mas Sayogi. Saya diminta untuk berbicara terkait bagaimana peran pemuda untuk mencegah dan juga menghentikan perkawinan anak. Pertama saya ingin bercerita dulu. Tahun 2017 saya melakukan penelitian perkawinan anak di pelosok Garut, di kampung saya sendiri. Ini namanya samaran ya. Dia menikah 14 tahun, lalu hamil di usia 15 tahun. Tetapi ketika lahir bayinya itu, isi perut bayinya itu dalemannya keluar, dan itu menurut dokter setempat ya, dari puskesmas itu karena komplikasi medis, jadi kekurangan gizi gitu. Anaknya tuh karena kan masih usia anak lalu harus mengandung, ibaratnya rebutan gizi sama anak. Nah, tetapi tidak percaya keluarganya itu karena dianggapnya itu karena bapaknya tukang jualan cimol yang sering melilit-lilit cilor gitu. Jadi itu tidak dipercayai pernyataan dari medis itu yang akhirnya tidak lama kemudian anaknya meninggal begitu. Lalu kemudian ada juga Delia, nama samaran, dia nikah usia 17 tahun, tentu saja diputus sekolahnya, bahkan bukan oleh orang tuanya ya, tapi oleh uaknya, karena uaknya dianggap sebagai tokoh masyarakat dan dipercaya. Tentu saja uaknya ini laki-laki ya. Lalu tidak lama setelah itu ketika hamil 7 bulan dicerai, sampai pada akhirnya kawin cerai sampai 3 kali dan tentu saja mengalami KDRT. Ada juga Nuri juga sama, sedang mondok di salah satu pesantren di Purwakarta, ketika 14 tahun dipaksa menikah dengan lelaki usia 30 tahun, diputus dari pondoknya, dan Nuri dicerai ketika hamil 2 bulan dan dia sudah kawin cerai sebanyak 2 kali. Inilah realitas perkawinan anak. Ya kalau misalnya tadi di main room Mas Ruli bilang akses internet sudah banyak tersebar kemana-mana, akses pendidikan dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bisa saja hanya di masyarakat urban saja, karena di pelosok desa seperti kampung saya itu masih sulit gitu, orang belum anak muda itu belum punya untuk dikasih pendidikan, beasiswa pendidikan aja itu harus merayu-rayunya sangat sulit sekali, karena di otaknya adalah kalau enggak kawin ya kamu kerja gitu. Jadi ini realitas di hadapan kita. Karena itu sebetulnya kalau misalnya lihat dari data BPS 11,21% itu anak di Indonesia itu perkawinan anak ya, mengalami perkawinan anak. Nah, karena itu Indonesia tentu saja darurat perkawinan anak atau nikah dini. Ini masalah serius, kenapa? Karena tidak hanya prosesnya ada yang dipaksakan, terus selalu berkelindan dengan kekerasan dalam rumah tangga, entah itu fisik, psikis, ekonomi, seksual ya, dan juga kemiskinan. Jadi selalu rentan ini ya, selalu berkelindan dengan kekerasan dan kemiskinan perkawinan anak itu. Kemudian tentu saja risiko kematian ibu dan anak, hilangnya kesempatan pendidikan, masa depan juga hilang dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini akan menghambat kelangsungan hidup yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan kita bersama begitu. Karena itu kita harus bersama-sama untuk menyetop perkawinan anak. Nah, saya ingin
coba menganalisis problem perkawinan anak ini untuk melahirkan what next, apa yang harus kita lakukan gitu selaku pemuda menggunakan teori dari Peter, yaitu analisis U ya, U proses dengan iceberg analysis. Mari kita lihat sebetulnya kita hanya melihat yang ditampak ini kan begini. Perkawinan anak masih marak terjadi, lalu kita melihat juga ada campaign-campaign tentang nikah muda yang kemudian diselebrasi oleh beberapa sebagian selebriti atau public figure gitu yang itu juga sebetulnya sangat mempengaruhi. Ini yang peristiwa yang kita lihat terjadi di permukaan. Tetapi kata Vetter itu kita harus melihat persoalan itu lebih ke dalam lagi gitu. Mari kita lihat pola dan trennya kenapa sih perkawinan anak itu terjadi. Tentu saja karena memang difasilitasi oleh orang tua, dibiarkan oleh masyarakat, direstui juga oleh keluarga gitu. Kemudian tentu saja ada juga yang memang mengalami KTD ya, kehamilan yang tidak diinginkan, karena itu pendidikan kesehatan reproduksi itu sangat penting sekali sejak dini, bahkan sejak anak-anak gitu, untuk meminimalisir ini. Lalu kemudian pola atau perilaku yang terjadi adalah memang campaign perkawinan anak juga semakin masif ya, dan sistematis melalui media sosial terutama. Jadi kalau misalnya masalahnya ekonomi, ingin mengalihkan tanggung jawab anak perempuan kepada calon suami misal, itu persoalan sistemik ya. Tetapi ada hal yang selama ini diglorifikasi, yaitu daripada zina mending nikah gitu. Padahal la doror wala diror. Tidak boleh menghilangkan satu kemadaratan, menghilangkan perkawinan anak dengan kemadaratan, menghilangkan zina. Zina adalah perbuatan yang madarat, lalu solusinya adalah kawin anak yang madarat lagi gitu. Ini tidak akan jadi solusi begitu. Ini pola atau tren yang terjadi ya. Pertanyaan lagi, kita gali lebih dalam lagi, ini penyebabnya apa? Mari kita lihat struktur penyebab yang kemudian melahirkan perilaku, sikap, atau pola ini. Tentu saja pemahaman keagamaan keluarga ya, dan juga tradisi yang menjustifikasi praktik agama. Ini sangat berpengaruh ya, apalagi di kampung-kampung, ini sangat berpengaruh gitu, cara dari mulai ceramah-ceramah yang lebih baik nikah muda gitu, lalu dilanggengkan oleh media, apalagi dengan platform-platform yang untuk sebetulnya menghindari pacaran gitu, tidak boleh pacaran, tetapi lalu didorongnya nikah muda gitu. Nah ini juga problem. Pemuka agama juga membolehkan perkawinan anak ya. Budaya patriarki adalah sistem sosial yang memosisikan laki-laki sebagai subjek penuh atas kehidupan ini dan perempuan objek yang kemudian menentukan segala-galanya. Makanya ada istilah kekerasan berbasis gender ya, karena memang patriarkisme sangat kuat mendarah daging di budaya masyarakat kita. Lalu kebijakan dan juga program perangkat negara yang belum maksimal tentu saja. Dispensasi, jadi sebetulnya usianya masih 16 tahun tetapi dikasih dispensasi nikah atau isbat nikah. Yang isbat nikah itu contohnya misal dia awalnya tuh nikah siri ya, lalu ingin mengajukan ke pengadilan untuk supaya legal gitu. Kemudian pendidikan dan akses terhadap pendidikan juga sangat jauh. Lagi-lagi saya berbicara tidak hanya kalau misalnya orang di urban lah masih lebih banyak teredukasi ya, makanya tak heran tadi ibu kota Jakarta IPP-nya tertinggi gitu. Tetapi kita harus melihat jauh, Indonesia itu kelebih yang pelosok yang kesulitan akses begitu. Nah, mari kita, kenapa sih struktur penyebab ini ada? Kenapa baik itu agama, keluarga, lalu kemudian sistem negara, kebijakan dan lain sebagainya, ini berangkat dari mana? Tentu saja dari mental model. Mental model itu paradigma perspektif yang sudah lama sekali masuk ke dalam mindset alam bawah sadar setiap orang.
Pertama adalah tokoh agama misal, ya tadi karena mental modelnya sudah gitu, ya sudah, pokoknya cara mencegah zina itu ya dengan nikah gitu. Tapi tidak melihat ini usianya berapa tahun gitu, karena nikah muda itu kan memadaratkan juga. Lalu kemudian keluarga dan tradisi menganggap bahwa perkawinan anak ini sudah turun temurun dan nggak jadi masalah. Lah nenek aja dulu nikahnya tuh di usia 10 tahun, di usia 13 tahun nggak kenapa-napa toh gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu membenarkan gitu dari tradisi dan keluarganya. Lalu juga stereotip atau pelabelan atau stigma ya, stigma kepada perempuan yang kalau misalnya belum nikah, usia 20 tahun aja dianggap perawan tua loh kalau di kampungku, di pelosok Garut itu. Sehingga anak perempuan tuh takut gitu dianggap perawan tua gitu, kemudian malu karena daripada enggak laku, jadi kalau misalnya ada yang lamar itu kayak cepet-cepet diterima gitu. Meskipun padahal tadi kan Mbak Nanda menjelaskan ya ada fase-fase di mana mereka harus berkembang. Lalu masyarakat ya perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi nanti juga balik ke dapur lagi. Masih loh kayak gini, masih loh di di pelosok itu. Nah, ini juga mental model ya yang sudah lama terjadi atau berlangsung masuk ke alam bawah sadar masyarakat. Lalu pemerintah juga misalnya menganggap bahwa perkawinan anak itu ya bukan isu prioritas lah. Ini mungkin di pemerintah pusat oke, tapi di desa gitu menganggap itu kalau di pemerintah pusat wah programnya sudah banyak sekali, strateginya banyak, tetapi kita lihat lagi lebih dalam gitu, masih banyak yang menganggap bahwa kawin anak, nikah dini bukan masalah lah, itu bukan sesuatu yang harus dijadikan prioritas gitu, karena lagian kita nggak boleh melawan tradisi lokal. Nah, ada salah satu sumber yang sebetulnya kalau orang Muslim ya, yang membangun mental model ini, terutama yang menganggap soal tadi ya, yaitu hadis tentang menikah Siti Aisyah. Jadi lah Siti Aisyah juga nikahnya 9 tahun, baru berumah tangga di usia 12 tahun, maksudnya di ini ya, melakukan hubungan seksual. Ada juga riwayat kan yang mengatakan 7 tahun menikah lalu baru melakukan hubungan seksual usia 9 tahun. Nah, sebetulnya jika saya pernah membuat konten ceramah tentang ini untuk meluruskan usia pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah, nanti bisa dilihat di IGTV Instagram saya atau di YouTube-nya Suara Rahima ada bisa. Nah, karena itu penting yang namanya ada yang disebut rethinking gitu. Misal tokoh agama harus menganggap bahwa meluruskan kembali bahwa Siti Aisyah itu menikah pada usia 18 sampai 19 tahun. Ini bukan kata saya ya, ini penelusuran para ahli hadis dan juga ahli sejarah. Lalu yang kedua adalah menikahkan anak ya menjerumuskan masa depannya gitu. Jadi kalau misalnya itu turun temurun tetapi menjerumuskan ya itu tidak bisa dibenarkan. Menikah anak juga harus menikah itu bukan karena malu, bukan karena takut perawan tuh, tetapi harus jadi pilihan dan tentu saja berdasarkan kematangan diri, dan perempuan dan laki-laki juga sama-sama harus berpendidikan tinggi. Jadi ini kayak rethinkingnya. Nah, pemerintah juga harus dari pusat tentu saja ke daerah. Indonesia menganggap Indonesia sudah darurat perkawinan anak karena menurunkan kualitas generasi. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Anak muda ini banyaknya bergelut di sosial media. Tentu saja kita punya kekuatan untuk melakukan campaign stop perkawinan anak. Kalau tadi kata Mas Ogi itu sebaya itu memang betul-betul berpengaruh. Jadi kalau anak-anak muda yang campaign untuk di media sosial terkait pencegahan perkawinan anak, ya itu lebih berpengaruh. Tentu saja harus membuat counter narasi ya. Jadi kalau selama ini ada narasi-narasi, terutama narasi agama yang ikut serta melanggengkan perkawinan anak, kita harus mengcounter itu lalu membuat narasi alternatif gitu yang itu bisa berlaku sepanjang
masa. Tentu saja bersama mengawasi pemerintah, terutama Pemdes dan KUA ya, untuk menegakkan undang-undang yang ada. Lalu kemudian udahlah nggak perlu ada yang namanya dispensasi usia menikah untuk kedepannya ya, bukan yang untuk sudah-sudah. Lalu kemudian sehingga apa bisa membangun polanya adalah bisa dong menyediakan beasiswa penuh untuk menyekolahkan anak masyarakat miskin hingga perguruan tinggi. Itu salah satu yang sebetulnya Bu Ara, ini yang sebetulnya saya lakukan di kampung. Jadi mereka didorong untuk menyelesaikan pendidikan sampai alia sambil mondok di rumah di pondok orang tua saya di kampung. Lalu saya sama suami mencarikan beasiswa perguruan tinggi gitu untuk supaya mencegah perkawinan anak melalui pendidikan gitu. Tetapi bisa melalui apapun ya untuk mendorong potensinya. Kemudian lalu ya sedikit lagi sudah selesai ini. Lalu pengajian keagamaan yang menekankan pentingnya menyekolahkan anak dengan sebagai kewajiban orang tua atau pentingnya bagaimana mendampingi mereka untuk meningkatkan skillnya. Karena itu harapannya adalah masyarakat menikah pada usia minimal 19 tahun, angka perceraian menurun, kesehatan reproduksi keluarga membaik dan hubungan, sehingga ini akan menentukan bagaimana hubungan keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan karena itu ini yang akan kesejahteraan anak muda ini, pemuda ini akan menentukan kesejahteraan bangsa. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul Bahrul Ulum dari Kupipedia. Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah menyaksikan 3 pemapar, ya, baik dari CIMSA, dari Genre Indonesia, dan dari Kupipedia. Mungkin karena keterbatasan waktu saya nggak menyimpulkan, karena nanti ada wrap up, silahkan di kolom chat. Baru ada 1 pertanyaan dan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nike Sabrina menanyakan untuk Nanda, apakah pernah diukur keberhasilan dari pemanfaatan modul itu sendiri dan seberapa jauh peran genre dalam penanganan konseling teman sebaya? Silakan Nanda dijawab. Dan kami juga menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dan Bapak kepada pemapar yang lain. Silakan. Baik, Bu Ara, terima kasih kesempatannya. Halo, salam kenal Mbak Nike. Kalau soal pengukuran, jadi saya informasikan modul ini baru kami launch bulan Februari tahun ini, gitu. Jadi masih hitungan bulan dan implementasinya hampir di seluruh kabupaten Indonesia. Tapi belum 90%. Harapannya sih 1-2 tahun ke depan bisa kita evaluasi. Tapi kalau kita ngukur keberhasilan, mungkin kalau secara statistik saya belum bisa jawab itu secara gamblang gitu. Tapi rekan-rekan pahlawan-pahlawan kami, rangers kami di daerah menggagalkan beberapa niat bunuh diri. Gitu. Kami juga beberapa teman-teman yang hamil mengalami kekerasan seksual sudah berani bicara, bahkan juga mereka bisa membesarkan anak dan kehamilannya secara dengan kesadaran penuh gitu, dan mereka bahkan menjadi konselor untuk teman-teman yang lainnya. Itu sih kira-kira kalau sejauh ini. Terus kalau konseling mungkin kita juga kerjasama sama beberapa di daerah tuh kayak di PPAPP ya, jadi Dinas Perempuan dan Anak. Jadi kita juga kerjasama sama teman-teman psikolog Indonesia juga, mahasiswa psikologi untuk peningkatan kapasitas dan juga menyiapkan konseling gitu ya, karena kita menyadari di teknologi era ini gitu kan, hal-hal yang sifatnya individual, humanity connection gitu ya, komunikasi dan sikap humanisme ini perlu kita kembangkan lewat konseling. Semakin banyak robotik dan lain-lain, orang-orang semakin kehilangan kemanusiaannya, dan kita banyak teman-teman yang akhirnya mulai mendapatkan pertolongan lewat konseling ini. Banyak sekali Bu Ara yang punya ancaman ingin bunuh diri, itu banyak banget kita dapat itu di daerah, dan itu terbuka ketika kita implementasiin modul ini, karena memang akhirnya satu orang cerita, iya saya pernah dipegang alat kelaminnya sama
om saya gitu. Akhirnya yang lain cerita dan semuanya terbuka, dan banyak sekali yang akhirnya saling bicara orang tua dengan anak ketika modul ini kita implementasi. Jadi semoga ke depan kita bisa lebih optimal gitu, dan kolaborasi lebih besar bisa kita lakukan. Terima kasih Bu Ara. Ya, terima kasih Nanda. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun lagi ini bisa diukur ya, dan kita bisa melihat hasilnya. Ya, kita beralih, ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Yos Setiawan. Bagaimana peran pemuda dalam mempromosikan perubahan perilaku masyarakat untuk patuh protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19 di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Ini pertanyaan kepada Cimsa. Silakan dijawab, Syabi. Baik, terima kasih izin menjawab. Terima kasih juga Mas Joel atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik, memang terkait dengan kita dari awal pandemi, menjelang pandemi sampai serangan second wave kemarin, dan sekarang sampai detik ini masih yang isu terhangatnya adalah perubahan perilaku masyarakat. Itu lagi, tidak berubah gitu. Banyak faktor memang yang mempengaruhi, tapi kalau kaitannya dengan peran pemuda dalam hal ini, apa yang bisa dilakukan, mungkin aku sedikit memberikan kondisi di lapangan, karena teman-teman Cimsa dalam seminggu terakhir ini kita langsung terjun buat percepatan program vaksinasi ke rumah-rumah warga untuk screening dengan bantuan teman-teman di kelurahan dan ketua RW dan ketua RT-nya. Itu memang masih sangat bisa dibilang sangat parah ya. Sampai satu cerita mungkin dari, saya nggak usah sebutkan namanya, dari ketua RT itu sempat bilang, saya lebih baik nggak jadi RT dibandingkan harus divaksin, kayak gitu. Dan itu ngomong langsung di depan ibu lurahnya. Jadi sadar betul perilaku masyarakat ini memang masih sangat-sangat dalam tanda kutip kolot seperti itu. Lalu apa yang bisa dilakukan pemuda? Pemuda tidak bisa, menurut saya pribadi, pemuda nggak bisa jalan sendiri mengedukasi ke rumah tanpa ada kolaborasi bersama dengan stakeholder. Karena itu tadi, ketika kita orang-orang muda, teman-teman remaja datang untuk mengedukasi orang-orang sepuh, itu tidak akan terlalu dipercaya gitu, karena mereka masyarakat menganggap orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang pemuka-pemuka masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakatnya itu jauh lebih berilmu, jauh lebih punya pengalaman, dan jauh lebih mengerti hal yang baik yang mana, hal yang buruk yang mana, sehingga pemikiran-pemikiran stereotipik ini masih terus dipertahankan oleh masyarakat. Maka dari itu, yang paling tepat untuk dilakukan adalah kita menggandeng stakeholder, mengedukasi lewat stakeholder, lewat atas, pendekatannya dari atas ke bawah. Pendekatan dari atas ke bawah. Ketika atas sudah bergerak, ketika teman-teman dari kecamatan, dari suku dinas kesehatan dan lain-lain itu sudah mengambil keputusan, sudah mengambil kebijakan, mau tidak mau, biasanya ketua-ketua RW itu pasti akan memobilisasi warga-warganya. Dan tokoh-tokoh masyarakatnya itu akan dihimpun untuk bisa mengedukasi warganya. Kita mendampingi, memberikan referensi-referensi yang valid, memberikan informasi-informasi yang valid, menghindari hoax dan lain-lain. Karena itu memang kekuatan ujung tombaknya dari pemuda adalah validitas informasi itu cukup tinggi, karena akses ke teknologi, akses ke media sosialnya itu sangat-sangat besar seperti itu. Jadi itu yang paling efektif menurut saya pribadi untuk menanggulangi pandemi. Seperti kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, misalnya pandemic talk dan lain-lain, itu responsnya, engagementnya sangat tinggi di masyarakat dan sangat berdampak. Itu yang mungkin kedepannya bisa kita lakukan, bukan hanya di pandemi, tapi di edukasi dan promosi kesehatan lainnya. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan untuk Kupipedia. Bagaimana cara menghadapi stigma masyarakat khususnya tentang budaya patriarki di Indonesia? Kita tahu di Indonesia ini sangat kental ya budaya patriarkinya. Dan terlebih ketika menjawab atau mendiskusikan tentang hal itu, terkadang orang tua akan menganggap tidak penting untuk didengarkan. Dan bagaimana cara memulai campaign ya tersebut? Silahkan dijawab atau oke.
Ya, silakan Baik, jawab. nanti saya sekaligus menjawab yang pertanyaan di bawahnya. Oh iya, yang kedua ya, bagaimana langkah konkret penghentian perkawinan anak di daerah, termasuk daerah pedalaman yang memegang hukum adat, sehingga perkawinan anak menjadi semakin marak dan bertambah banyak. Nah, ini memang budaya dikaitkan kadang-kadang juga dengan agama ya. Ini tantangan tersendiri. Silakan. Itulah tantangan kita tuh memang salah satunya agama juga ya, yang ikut serta melanggengkan gitu. Kadang orang juga kalau udah dikasih dalil atau apa udah mentok duluan nih, udah susah nih. Karena itu sebetulnya agama harus hadir untuk kemaslahatan gitu manusia, kan itu tujuannya. Baik, gimana sih cara mengikis patriarki gitu ya, supaya ini tidak langgeng. Ini tuh patriarki itu kan sistem yang udah lama sekali. Udah, kalau teman-teman baca bukunya Soekarno berjudul Sarina, itu kan peralihan dari matriarki ke patriarki itu tuh sejarahnya panjang sekali gitu. Jadi usianya sudah berabad-abad tahun. Karena itu tidak mudah, tetapi bisa kita upayakan gitu. Bisa kita upayakan, salah satunya adalah tergantung kita mau campaign ke siapa. Karena caranya berbeda. Yang saya lakukan adalah karena saya melihat bahwa di Indonesia mostly adalah umat Islam, di mana kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu hal yang ikut serta melanggengkan patriarki di Indonesia adalah narasi-narasi keislaman gitu. Tapi bukan teks Al-Quran sama hadisnya, tetapi reinterpretasi atau interpretasi atas teks yang ada gitu, ikut serta melanggengkan. Misal perkawinan anak dilanggengkan oleh itu gitu, lalu menikahkan korban dengan pemerkosa dilanggengkan oleh itu. Banyak hal yang semua poligami, misal kekerasan, marital rape ya, perkosaan dalam perkawinan, bawa-bawa hadis yang dilaknat malaikat gitu, itu tuh ikut serta dilanggengkan gitu oleh narasi-narasi agama. Padahal ada 5 hal sebetulnya, kata Dr. Nurrofiah, ahli tafsir dan hadis di S2 PTIQ Jakarta, ada 5 hal sebetulnya kenapa tauhid itu anti patriarki gitu. Pertama, ini mungkin bisa menjadi langkah-langkah untuk menyampaikan edukasi ya terkait bagaimana patriarki itu bisa kita upayakan, bisa kita kikis bersama. Pertama, laki-laki dan perempuan itu proses secara rohani sama-sama diciptakan min jinsi wahidah, An-Nisa ayat 1, dari jenis yang satu. Secara jasmani sama-sama diciptakan dari proses dan juga bahan yang sama. Al-Mu'minin 12-14. Itu pertama. Kedua, perempuan itu bukan makhluk sekundernya laki-laki, dan laki-laki bukan makhluk primer. Laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk sekunder sebagai khalifatun fil ard, pemimpin di muka bumi, dan juga sama-sama sebagai makhluk sekunder dalam hal sebagai Abdullah, hamba Allah gitu. Jadi kita tuh setara, ini tuh sudah ada. Jadi kalau kita bicara soal kesetaraan gender dan patriarki masih ada, sebetulnya itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam gitu. Lalu yang ketiga, perempuan tidak hidup untuk melaksanakan perintah laki-laki. Perempuan dan laki-laki sama-sama hidup untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama berkompetisi untuk menjalankan tugas sebagai khalifatun fil ard, di mana memastikan bahwa kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, kesehatan itu ada terjadi pada laki-laki dan perempuan. Dan terakhir, laki-laki dan perempuan oleh Tuhan itu tidak dilihat dari jenis kelamin gitu. Tuhan itu melihat manusia itu tidak dari jenis kelaminnya, tetapi dari sejauh mana dia mengabdi kepadanya, dari sejauh mana dia punya manfaat untuk sesama manusia gitu. Jadi itu hal itu, karena itu kita bisa mengikis itu bersama. Kalau misalnya banyak orang yang melanggengkan patriarki atas nama agama, kita pendekatannya agama.
Kalau tergantung gitu. Kalau misalnya masyarakat umum yang memang tidak membawa-bawa agama, ya sudah kita dengan pendekatannya pengalaman aja. Toh sekarang banyak laki-laki dan perempuan yang sudah maju, perempuan yang memang sudah setara, sudah berada menduduki berbagai aspek kehidupan. Nah, lalu bagaimana langkah konkret untuk mencegah perkawinan anak, apalagi bertentangan dengan budaya? Ini juga bukan PR yang bisa dilakukan secara instan ya. Ini juga langkah-langkah yang sangat panjang. Tetapi yang, satu hal yang saya lakukan adalah karena di kampung saya itu ada pesantren, jadi menggunakannya juga teks-teks hadis yang pendekatannya kitab kuning gitu. Jadi kita campaign soal kesetaraan gender, keadilan, lalu pencegahan perkawinan anak juga melalui kitab kuning. Betul tadi kata Mas Shogi, nggak bisa sendirian. Anak mudanya kita gaet, dampingi untuk menggali skillnya apa sih kalau di daerah. Misal nggak mau sekolah nih, ya udah nggak apa-apa. Tapi dia dampingi gitu, kita dampingi dia tuh punya skill apa, passionnya apa, punya potensi apa, kita dampingi sampai mereka bisa tumbuh untuk mandiri gitu, sehingga tercegah dari perkawinan anak. Lalu kita juga misalnya anaknya udah teredukasi, tapi ternyata ceramah-ceramah keagamaan tetap nyuruhnya kawin gitu loh, meskipun masih anak-anak. Nah berarti ini harus ada strategi lain, pendekatannya tokoh agama. Nah yang salah satu yang saya lakukan adalah karena orang tua saya itu penceramah gitu ke daerah-daerah di kampung, ke desa-desa mereka, saya ikutkan tuh pelatihan pencegahan perkawinan anak bagi tokoh agama di Rahima. Jadi ketika selesai pelatihan itu, orang tua saya ceramahnya udah beda lagi, stop perkawinan anak, tapi atas nama agama yang sebetulnya dalilnya, argumentasinya mereka cari sendiri gitu. Itu juga salah satu strategi. Jadi tergantung ya langkah konkret ini. Juga pemerintah harus di-guide, semua harus digandeng bersama karena ini adalah tanggung jawab bersama. Begitu. Mudah-mudahan jawabannya tidak puas ya, supaya teman-teman bisa terus mencari lagi dan mencari lagi, tidak berhenti di sini. Terima kasih Bu Wara. Iya, terima kasih Nurul. Sebetulnya masih ada 2 penanya lagi. Ini cuman waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan yang untuk Nanda sudah dijawab di kolom chat. Untuk pertanyaan dari Langgeng. Kemudian untuk Tirsa, kalau bisa mohon bisa dijawab juga ini di kolom chat. Karena kita harus kembali ke pleno pada jam 12:10. Ibu dan Bapak sekalian, kayaknya nggak bisa kita cuma 1 jam ya ngebahas ini. Banyak sekali yang harus disampaikan dan ini membawa pencerahan bagi kita semua dan forum ini sangat baik sekali untuk kita bisa bertukar pikiran ya, berbagi pengalaman dan mencarikan solusi bersama apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Mungkin terakhir minta 1 kalimat dari masing-masing penyaji, 1 kalimat untuk Indonesia, mulai dari Cimsa, kemudian Genre Indonesia dan Kopipedia. Silakan. Kalau dari saya mungkin klise tapi ini sangat bermakna, bersama kita bisa. Itu ya, yang siap. Ya. paling powerful. Terima kasih. Nanda, silakan dari Genre Indonesia. Yuk kita lihat apa yang terjadi kalau kita semua nggak menyerah. Itu Bu Wara. Ya, terima kasih Nanda. Terakhir dari Nurul, Kopipedia. Tidak ada kemajuan bangsa tanpa kolaborasi bersama seluruh pemuda-pemudi untuk mencegah dan menghentikan perkawinan anak. Ya, terima kasih. Kita semangat semua. Aplaus untuk semua penyaji. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah bergabung pada paralel ini. Kita kembali ke pleno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.